Perkenalkan, saya Safira Rahma Febrianti, dan rekan-rekan saya, Wirdatul Hasna dan Putri Intan Amalia Dahlan, di sini akan menjelaskan proses Simple Data Encryption Standard untuk bagian yang enkripsi. Oke, pertama dimulai di sini ada plain text berupa 2 digit heksadesimal, yaitu F dan D. Lalu, kita ubah F dan D ini ke bentuk biner. Untuk si F-nya itu, dia akan menjadi 1111 dan D-nya akan menjadi 1101. Nah, kemudian dia akan melewati yang namanya initial permutation atau IP, di mana ukuran bit masukan sama dengan keluaran. Nah, dengan ini dia akan mentranspose si input permutasi biasa. Di sini untuk si IP-nya itu dia sudah default yaitu 26314857. Nah, di sini yang untuk kedua yang duanya itu di sini ada satu, lalu yang enamnya itu ada satu juga, yang tiganya satu, lalu yang satunya itu satu, yang empatnya satu, lalu yang ke-8-nya itu satu, yang kelimanya satu, dan yang ke-7-nya itu 0. Nah, setelah dapat hasilnya, kita bagi dua menjadi di sini yang bagian kiri ada 111 dan yang di bagian kanan 1110. Nah, kita lanjut ke EP atau expansion permutation untuk si bagian yang kanan 1110. Nah, si input 1110 masuknya itu ke box EP ini kan, di mana si ukuran bit masukannya bakal lebih kecil dari keluarannya. Nah, lalu seperti proses yang tadi, kita masukkan sesuai dengan si box EP-nya, dan hasilnya itu menjadi 01111101. Oke, selanjutnya ini adalah proses XOR. Tapi sebelum kita lanjut ke proses XOR, kita perlu tahu si Q1-nya dulu. Nah, di bagian kanan, sebentar. Oke. Nah, untuk mencari si nilai K1-nya ini, syarat dari si DES ini adalah kita butuh 10 bit untuk menjadi input K1-nya. Di sini input yang digunakan 1100110000. Nah, lalu kita masukkan ke P10 dan P10-nya ini nilainya sudah default ya. Dan coba kita masukkan berdasarkan inputannya menjadi 011001001. Lalu si hasilnya ini dibagi rata 2 menjadi 0110 dan 01001. Nah, lalu setelah itu masuk ke LS1. Di mana di LS1 ini tinggal dikurangi satu saja. Nah, ini kan nolnya hilang kan? Atau dipindahkan ke belakang, jadi 110000. Nah, yang di bagian kanannya juga nih, yang si nolnya ini dipindahin ke belakang. Jadinya 10010. Nah, lalu setelah dikurangi 1, kita gabungkan lagi. Di bagian sini, digabungkan. Nah, lalu dia masuk ke P8. P8 ini juga nilainya default, tinggal dimasukkan saja. Nih yang ke-6 ada 1, yang ketiga ada 0, dan selanjutnya. Dan hasilnya 10000001. Nah, ini adalah nilai K1. Baru kita bisa melakukan proses XOR. Nah, dari hasil EP dan nilai K1-nya ini, kita lakukan XOR kan. Oke, 0, 1 jadi 1. Terus 1, 0 jadi 1. Dimana kalau misalnya nilainya itu berbeda, dia akan menjadi 1. Tapi kalau misalnya ini contohnya, ini nih, 0 ketemu 0, dia kan sama kan, nilainya menjadi 0. Oke. Dan akhirnya proses akhirnya setelah dilakukan XOR, dia adalah 111111000. Oke, proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Asna. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan hasil dari XOR yang nantinya akan dimasukkan ke dalam substitution box.
Oke, di substitution box ini sebelum kita masuk, hasil dari XOR-nya itu akan dibagi menjadi 2. Jadi 4 digit 4 digit. 4 digit pertama itu akan dimasukkan ke dalam substitution box 0 dan 4 digit selanjutnya akan dimasukkan ke dalam substitution box 1. Oke. Dalam substitution box ini dia itu menggunakan default matrix yang mana nantinya untuk 2 digit, yaitu digit kedua dan digit ketiga itu akan menunjukkan si kolom dari substitution box-nya ini, dan digit ke-1 dan digit ke-4 ini digunakan untuk mencari baris dari matriksnya. Setelah sudah dipisahkan, diubah ke dalam bentuk desimal. Jadi di sini kita bisa cari titik koordinatornya menunjukkan di 2. Setelah kita dapatkan 2, diubah kembali ke dalam bentuk biner. Begitu juga di S1. Gitu. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita ke Q2 dulu. Q2 ini dihasilkan dari Q1, yang mana di Q1 ini sudah melalui LS strip 1. Di Q2 kita lanjutkan LS strip 2. Di LS strip 2 ini 2 digit angka ditaruh di paling belakang. Jadi hasilnya 00011. Begitu juga 5 digit selanjutnya. Lalu diturunkan ke permutasi 8, yang mana default digitnya itu 6, 3, 8, 7, 4, 8, 5, 10, dan 9. Hasilnya 00110101. Nanti Q2 ini akan digunakan untuk mencari nilai XOR sebelum masuk ke substitution box yang kedua. Nah, setelah kita dapatkan substitution box yang pertama, itu akan dimasukkan ke dalam permutasi biasa atau P4 dengan default digit 2, 4, 3, 1, yang mana hasilnya menjadi 0101. Nah, hasil dari permutasi biasa ini akan di XOR-kan dengan initial permutation 4 digit awal tadi yang 1111, maka hasilnya untuk di XOR-kan itu digit yang sama, hasilnya adalah 0. Misalnya ini 1 dengan 1, ya hasilnya 0. Kalau misalnya digitnya beda, itu hasilnya 1. Setelah di XOR-kan, kita akan melakukan swipe. Jadi di swipe ini hasil dari XOR akan di swipe dengan di 4 digit terakhir dari initial permutation yang sudah di split di awal tadi. Jadi di swipe dengan digit 1110. Di swipe ini cukup dibalik saja. Jadi 4 digit di belakang pindah ke depan, yang dari depan pindah ke belakang. Jadi hasilnya itu 1110, 1010. Oke, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian setelah melakukan proses swap, kita bagi kembali menjadi 2 bagian dari 8 bit tersebut menjadi 4 bit yang akhir atau yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Untuk di bit yang sebelah kanan, kita lakukan proses EP terlebih dahulu kembali, yaitu expansion permutation, di mana yang bit masukannya itu lebih sedikit daripada bit keluarannya. Nah, kemudian dengan default expansion permutation-nya seperti ini, kita sesuaikan digitnya, yaitu digit ke-4, digit ke-1, 2, dan 3, dan 4. Disesuaikan, kemudian kita lakukan proses XOR dengan I2 yang telah tadi dijelaskan oleh Asna. Nah, lalu di sini kita akan melakukan proses XOR 1 dengan XOR dengan 1, maka hasilnya 0, dan seterusnya. Kemudian didapat, yaitu
0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, dan juga 0. Nah, kemudian dari hasil XOR ini tadi kita bagi menjadi dua bagian kembali. Bagian bit yang akhir, 4 bit akhir dan 4 bit awal, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri untuk memasuki proses Xbox. Nah, dibagi dua kembali untuk di S0 dan juga di S1. Seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk penentuan kolomnya itu tadi kita ambil dari 2 digit yang di tengah, kemudian untuk barisnya juga kita ambil dari 2 digit di yang luarnya itu atau di sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian kita ubah ke nilai desimal, kemudian kita tentukan berapa yang sesuai dengan desimal atau koordinat yang kita telah tentukan melalui hasil desimal ini. Untuk di sini nilai hasil dari S0-nya itu, S-box-nya itu 3, yaitu di kolom ketiga baris ke 0. Berarti di sini adalah 2. Untuk di S1 berarti yang kolom ke 0 baris ke 0 berarti di sini adalah 0. Di S0 itu didapat 2, diubah kembali menjadi biner, jadi 1 dan 0. Kemudian untuk DS1 itu adalah 0, diubah menjadi biner menjadi 0 dan 0. Kemudian disatukan kembali, didapat menjadi 1, 0, 0, 0. Kemudian kita lakukan permutasi lagi, permutasi biasa dengan P4, yaitu di mana jumlah masukan dan keluarannya sama, dengan defaultnya itu 2, 4, 3, 1. Kita ubah menjadi posisinya 0, 0, 0, 1. Kemudian kita lakukan XOR dengan 4 digit awal dari hasil swap kita tadi, yaitu 1, 1, 1, dan 0. Kita telah lakukan XOR, didapat hasil 1, 1, 1. Kemudian kita ambil kembali nilai dari hasil swap tadi, bagian 4 digit terakhir yaitu di sebelah kanan, yaitu 1, 1, 0, 1, 0. Kemudian kita satukan kembali menjadi didapat menjadi 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, kemudian kita lakukan permutasi terakhir yaitu P-1 dengan defaultnya itu urutannya adalah 4, 1, 3, 5, 7, 2, 8, 6. Didapat hasil akhirnya itu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Di mana jika kita ubah ke heksadesimal akan menjadi F dan C. Dan itulah yang menjadi hypertext kita dari plain text kita yang asalnya itu tadi adalah F dan D. Kita dapat hasilnya itu F dan C. Mungkin sekian penjelasan dari enkripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dia akan dilanjutkan dengan proses dekripsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SDS decryption atau simplified data encryption standard. Di sini sudah tertera ciphertextnya 1011 0000. Lalu di sini juga sudah tersedia juga key-nya yaitu 0100 011 000. Oke, baik. Saya akan menjelaskan key-nya terlebih dahulu. Di sini untuk P10 atau permutation 10-nya sudah didapatkan rumusnya yaitu 35274101986. Oke, kita implementasikan saja dengan yang tabel warna merah yaitu didapatkan 0011000001. Baik, di sini ada 10 digit atau bit. Kita bagi dua, yaitu sebelah kiri 5, sebelah kanan 5 juga. Lalu kita selanjutnya adalah LS-1 atau left switch 1, yaitu didapatkan rumusnya 23451. Yang satunya juga sama 23451. Oke, kita implementasikan juga di atasnya. Didapatkan 01100 dan yang sebelah kanan juga 00010.
Oke, kita sudah mendapatkan LS1-nya, lalu kita gabungkan sebelah kiri dan sebelah kanannya, yaitu kita dapatkan 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Baik, di sini kita akan mencari P8 atau permutation 8-nya. Didapatkan rumus permutation 8-nya adalah 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Kita implementasikan juga yaitu digit ke-6 yaitu ada di 0, kita dapatkan 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oke, di sini kita sudah mendapatkan key 1. Selanjutnya kita akan mencari key 2-nya. Oke, kita mendapatkan rumus LS2-nya. Kita ambil dari LS1-nya yaitu 01100 dan 00110. Oke, untuk yang left switch 2-nya itu kita mendapatkan rumus 34512 sama juga yang sebelah kanan. Oke, kita implementasikan juga yang 3 kita taruh sini swap. Oke, kita dapatkan 10001 01000. Jika LS2-nya sudah didapat, kita gabungkan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Lalu kita akan mencari P8-nya atau permutation 8-nya. Untuk rumusnya kita mendapatkan 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Lalu kita implementasikan saja, kita cocokkan untuk yang ini digit 9, 10, dan seterusnya. Lalu kita dapatkan 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Oke, kita sudah mendapatkan key 1 dan key 2 untuk dekripsinya. Selanjutnya untuk S-Box, kita juga sudah disediakan S0-nya 16 digit, lalu S1-nya juga sudah 16 digit. Oke, kita lanjut ke ciphertext yang sudah didapatkan, yaitu 10110000. Oke, di sini mengapa B dan 0? Karena di sini B yaitu 1011, jika dijumlahkan itu lebih dari 10 atau lebih dari 9. Lalu ini untuk yang 0000 sudah pasti 0 juga. Lalu untuk IP atau initial permutation kita dapatkan rumusnya yaitu 2631487. Kita dapatkan hasilnya yaitu 2 kita cocokkan dari 0. Di sini kita masukkan 2, lalu seterusnya 6 untuk digit ke-6 yaitu 0. Lalu kita dapatkan 001110000. Di sini kita mendapatkan 8 digit, kita bagi 2 yaitu sebelah kiri 4 dan sebelah kanan 4. Oke, kita akan membahas yang sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu 1000. Oke, di sini kita akan mencari EP atau expansion permutation. Nah, di sini jika ada titik hitam yang terisi seperti ini, kita bisa mendapatkan 2, yaitu kita ada yang ke bawah, ada yang kita akan cari XOR dari key-nya terlebih dahulu. Lalu untuk yang EP, kita mendapatkan rumus expansion permutation-nya yaitu 41232341. Lalu setiap digit ini kita mendapatkan 2 porsi, yaitu kita mendapatkan EP-nya atau expansion permutation-nya adalah 01000001. Oke, baik. Untuk bagian saya sudah selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Harits. Baik, nama saya Muhammad Haris Rahman, dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Tadi sudah kita dapatkan expansion permutation-nya, dan ini akan kita lakukan operasi XOR. Di sini kita akan memakai expansion permutation-nya dengan K2, yang mana tadi sudah kita dapat juga dari teman saya, 001001000. Kenapa kita pakai K2 dulu, bukan K1 dulu? Nah, ini dikarenakan kita sedang ingin mendeskripsi. Kalau misalnya enskripsi, tadi kan pakai K1 duluan. Sekarang kita balik jadi K2 duluan. Nah, di sini sudah kita langsung saja masuk
0 dengan 0, tulis 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, seperti biasa, dan seterusnya. Kita dapat semuanya. Nah, hasil ini akan kita bagi dua. Satu ke kiri, satu lagi ke kanan. Nah, pertama kita ambil yang kiri dulu, 0, 1, 1, 0. Nah, ini juga akan kita bagi lagi, yang mana yang angka digit pertama dengan digit terakhir akan kita satukan. Jadi di sini 0 ketemu dengan 0. Nah, sisanya digit dua tengahnya kita pasangkan juga. Nah, di sini kita ketemu 0 dengan 0, yang mana hasilnya akan sama dengan 0 juga. Sedangkan 1 dengan 1 hasilnya 3. Nah, ini dikarenakan kalau misalnya kita tulis, dia ada 8, 4, 2, 1, 0, 0, 0. Nah, ini inputnya. Maaf, di samping aja deh. Misal 8, 4, 2, 1. Nah, kita masukkan inputnya yang tadi kan 0, 0. Berarti 0, 0. 2 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, kita dapat 0 kan? Maka kita hasilnya 0. Nah, jika misalnya 1 dengan 1, maka kita akan masukkan di sini. Nah, kita kalikan lagi. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Nah, ini kita jumlahin. Hasilnya sama dengan 3. Makanya kita di sini dapatnya 3. Nah, di sini kita dapat yang atas ini, yang 3 ini. 3 itu adalah kolom. 3 ini adalah kolom, jadi kita kolom 3. Nah, 0 ini adalah barisnya. Jadi baris ke 0. Dan akhirnya kita dapat 2 di sini. Sebelah kanan sama. Yang pertama dan terakhir kita pasangkan. Nah, di sini 0 dan 1. Lalu yang tengahnya juga kita pasangkan, 1 dan 0. Ini jangan sampai kebalik, 0 dan 1 dan 1 dan 0. Nah, nanti kita masuk lagi ke sini, sebelah kanan sini. Tadi kan 8, 4, 2, 1. Nah, yang pertama 1, 0 dulu. 1, 0 ini kita masukin 1, 0. Nah, kita kalikan. 1 kali 2, 2. 0 kali 1, 0. Berarti kita tambahin ini, hasilnya sama dengan 2 kan. Maka kita dapat di sini 2. Lalu untuk yang pertama dan belakangnya, yang 0, 1 ini, kita masukkan lagi. 0, 1. Nah, 0 kali 2, 0. 1 kali 1, 1. Ini kita tambah, hasilnya sama dengan 1. Makanya kita dapat di sini 1. Nah, berarti kita dapat di sini kolom kedua, berarti ini, dan baris ke-1 berarti ini. Nah, kita dapat yang ketemunya, tengah-tengahnya, dapatnya 1. Makanya di sini kita dapat 1. Nah, di sini dapat 2. Nah, fungsi ini, atau bisa dilihat kotak hijau ini merupakan S-box. Jadi sebelah kiri sini S-box 0, sebelah kanan ini S-box 1. Nah, lanjut lagi nanti kita kan dapat tuh 2 dan 1 dari hasil tadi. Yang biru ini 2 dan 1. Nah, ini kita jadikan lagi bilangan yang tadi di sini. Kalau mau dapat 2 tuh gimana caranya? Berarti kalau 2 tuh kan harus 2, 0, 0, 0 gini kan hasilnya. Berarti di sini 8 harus kali 0, 4 kali 0, ininya kali 1, ini 0. Nah, kita tambahin, ini kita tambah semua, dapatnya 2 kan. Nah, berarti pas, berarti sama dengan 1, 0. Di sini kita dapat 1, 0. Nah, ini untuk yang ini juga sama. Kayak tadi. Gimana caranya kita dapat 1? Berarti kan sini harus 0 kan. Sisanya ini harus 0 kan. Yang mau ditambahin. Berarti kita tambahin saya 1 di sini. Saya di depannya 0. Karena 2 digit jadi 0, 1. Nah, kita dapat hasil dari S-box ini
1 dan 0, dan 0 dan 1. Selanjutnya kita akan turun lagi. Nah, hasil dari yang kita dapatkan tadi, S0-nya itu 10, S1-nya itu 01, akan kita gabungkan kembali. Tadi kan kita pisah 2 dari exponential permutation-nya. Sekarang kita gabungkan kembali. Jadi, ini. 1, 0, 1, 0, dan 0, 1. Kita gabungkan. Nah, kalau udah dapat begini, nanti kita masukin lagi rumus permutasinya yang udah ada nih. 2, 4, 3, 1. Nanti tinggal kita masukin aja. Digit kedua 0, digit keempatnya 1, digit ketiganya 0, digit ke-1-nya 1. Jadi 0, 1, 0, 1. Nah, itu kita sebut dengan P4 ya. Nah, P4 ini akan kita XOR lagi kayak sebelumnya. Cuman di sini P4 ini kita nanti bakal ketemu sama ini. 0011. Nah, 0011 ini dari mana? Ini dari IP tadi yang paling atas. Dari initial permutation-nya. Tadi kan itu bagi 2. Ada yang kanan, ada yang ke kiri. Nah, yang ke kiri ini baru kita pakai sekarang. Initial permutation kiri, kita XOR-in dengan P4 tadi. Kayak biasa, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1, 1, 1 ketemu 0, 1, 1 ketemu 1, 0. Nah, kita dapat hasilnya, ini kita jadi yang sebelah kiri kan, dari yang kiri tadi sini. Nah, ini yang dari sebelah kiri yang kita dapat tadi ini, bakal ketemu lagi sama yang 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini dari mana? Ini tuh dari initial permutation juga yang sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita lihat di atas tadi, kan dibagi 2 nih. Nah, di sini kan kita lihat dibagi 2. 1 ke kiri, 1 ke kanan. Nah, yang kanan ini sebenarnya kita nggak kita apa-apain, kita simpen sampai bawah tadi. Cuman, kita pakai yang kanan ini buat nyari key-nya. Buat kita XOR sama K2 tadi. Jadi kita pinjam dulu. Kita pakai. Cuman aslinya nggak kita apa-apain. Kita lanjutin lurus ke bawah. Sampai akhirnya ketemu dengan yang tadi, bawah tadi. Nah, kalau udah ketemu gini, nanti yang kiri dan kanan ini kita swap aja. SW ini swap. Jadi kita tukar aja. Yang tadi sebelah kanan ini, kita ubah ke kiri, jadi kiri. Yang dari sebelah kiri, kita tukar ke kanan, jadi sekarang di kanan. Baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Untuk nama saya yaitu Muhammad Adam Majid. Nah, kalau yang penjelasan tadi kan nyampainya di swap yang kiri ke kanan, yang dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya dari kanan ini, yang kanan dia dimasukin ke ekspansi. Nah, untuk yang bilangan ke 0 sampai 0 ini dia kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, dia dimasukin aja sesuai nomor ininya. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1. Nah, itu diletakin sesuai nomor urut mereka sendiri. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Terus setelah didapatkan hasilnya seperti ini, ntar dia dikalikan sama XOR. Nah, bilangan angka-angka XOR ini dia didapat dari K1 atau K1. Nah, setelah itu kalau XOR itu kan kalau 0 sama 0 dia 0. Kalau dia bilangannya sama berarti 0. Kalau dia bilangannya beda, semisal 01 berarti 1. Kalau 10 berarti 1. Sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. 0111101. Setelah itu dia dibagi 2, 4 kiri sama 4 kanan. Yang 4 kiri ini untuk Xbox 0, terus yang 4 kanan ini dia untuk Xbox 1. Nah, setelah itu yang di tengah ini
yang bilangan urutan yang ke-2 sama 3, dia diturunin. Terus dia dapat 3, kenapa? Karena dia dikaliin sama 1 dikali 2, itu terus yang ini dia dikaliin 1 dikali 1, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah itu untuk yang masih di Xbox 0, untuk yang bilangan pertama sama keempat, dia diturunin ke sini. Dia yang pertama dia sebagai bilangan pertama, yang keempat sebagai bilangan terakhir, jadinya 01. Terus didapatkan hasilnya 1, karena 0 dikali 2 0, 1 dikali 1 1, sehingga angkanya hanya didapat 1. Setelah itu kolomnya untuk yang ketiga, terus barisnya untuk yang ke-1, sehingga didapatkan angka 0. Untuk yang Xbox 1, penjelasannya sama seperti tadi, yang Xbox 0, sehingga didapatkan angkanya juga 0. Setelah itu, dia di-convert lagi ke dua angka ini, 00, yang Xbox 1 juga 00, kenapa? Karena ini tadi dia ngambilnya angka 0, sehingga dia dapatnya 00. Ini juga setelah itu digabungin yang kiri sama kanan, jadinya ada 0 sampai 4. Setelah itu dia dimasukin sesuai urutan angkanya. Nah, berhubung di sini 0 semua, jadi permutasi boxnya dia 0 semua. Setelah itu dia dikalikan sama yang bilangan dari kiri tadi. Yang ini swap yang bilangan kiri ini, dia dikalikan sama permutasi box yang 00 itu. Setelah itu dia di-XOR-in, 1 kali 0 berarti kan 1. Nah, untuk yang lain dia berarti 0. Didapatkan 1, 0, 0, 0. Nah, yang kanan ini dia didapat dari yang bilangan yang kanan. Dia diturunin sampai bawah. Jadi angkanya masih sama, 0, 1, 1, 0. Setelah itu dia digabungin sama yang kiri. Jadinya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Setelah itu dia dipetakan ke permutasi box sesuai rumus yang sudah ada, yaitu 1 sampai 8. Nah, setelah itu dia didapatkan plain text-nya, yaitu 01, 001, 001. Nah, setelah itu untuk 4 yang kiri itu dihitung sama 4 yang kanan dihitung. Untuk 4 yang kiri itu dia berarti kan 1 dikali 4 berarti hasilnya 4. Nah, untuk yang kanan dia 1 dikali 8, terus ditambah 1 dikali 1. 8 tambah 1 berarti 9. Sehingga didapatkan plain text-nya itu 49. Nah, di sini tertulis PT sama dengan 49 atau plain text. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.